Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات Ibadallah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syaitan aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi at-tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan tidak mampu atau putus asa untuk memperhambakan umat manusia kepada dirinya secara khusus di negara Arab. Setan tidak mampu. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia hidup di bawah kekuasaan jahiliyah, sehingga syaitan dengan gampang memperdayakan, dengan gampang menyesatkan mereka. Dan ini kemudian terkikis dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga syaitan tidak berdaya untuk mempengaruhi kembali orang-orang Arab secara khusus, secara umum, dan kaum muslimin secara keumuman tidak berdaya. Untuk syaitan berhasil menyesatkan umat manusia semuanya, untuk syaitan berhasil mempengaruhi umat manusia semuanya, enggak bisa. Walakin fit tahrish bainahum. Tetapi yang diupayakan oleh syaitan dan dia berhasil adalah fit tahrish bainahum, ngadu domba di antara mereka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam mensyarah hadis ini, fit tahrish bainahum ay fi at-taqati' bainahum wat-tabaghud bainahum. Syaitan berusaha menjauhkan antara satu dengan yang lain, hati-hati mereka dijauhkan satu dengan yang lain, membenci satu dengan yang lain. Dan beliau mengatakan, wa hadza min mu'jizatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terjadi. Fa innahu waqa'a kama akhbar,
karena terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Ini setannya orang yang baik, setannya orang yang ahli ibadah, yang taat, yang ahli agama. At-tahrish, ketika syaitan tidak berdaya mempengaruhi dia, maka syaitan menanamkan di dalam hatinya kebencian kepada orang lain. Gampang sekali membenci orang, gampang sekali curiga kepada orang, gampang sekali percaya dengan omongan orang, gampang sekali percaya dengan hasutan orang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim beliau mengatakan, wa hadzal hadits fihi tabsyirun wa tahdhir. Hadis ini di dalam ada kabar gembira, ada peringatan. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya bahwa syaitan tidak bakal berhasil memperdaya dan menyesatkan seluruh umat manusia. Syaitan berusaha menggoda kaum wanita supaya melepaskan hijab, tetap aja banyak wanita yang berhijab. Syaitan berusaha menjauhkan umat manusia supaya jauh dari agama, jauh dari ibadah, tetap aja banyak yang menyembah Allah, banyak yang beribadah. Ini kabar gembira, nggak bakal berhasil. Tidak bakal setan mampu untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Peringatannya, wat-tahdhir, peringatan yang ada di dalam hadis ini adalah walakin fit tahrish bainahum, bahwa ketika syaitan tidak mampu menyesatkan Anda, tidak mampu mengeluarkan Anda dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan mengambil langkah yang lain, yaitu fit tahrish bainahum. Bagaimana supaya kamu membenci orang lain, kamu merasa bahwa kamulah yang benar, yang lain salah. Itu loh dia, itu loh. Tahrish kan seperti itu. Nama tahrish bainahum, diadu domba antara muslim dengan muslim, diadu domba antara muslim dengan non muslim, diadu domba antara sesama warga negara. Gampang. Dan itulah upaya syaitan ketika suatu bangsa, barakallahu fikum, tidak bisa diacak-acak oleh mereka. Dan strategi setan ini diterapkan oleh Belanda ketika mereka menjajah Indonesia, dengan mereka mengangkat tema atau istilah dalam siasat mereka, yaitu divide et impera, politik adu domba. Itu mereka. Belanda bukan siapa-siapa waktu itu. Berapa gelintir itu Belanda dibandingkan rakyat Indonesia yang sudah terlatih, dibandingkan negara Indonesia yang segini besar wilayahnya. Sementara Belanda, Amsterdam, jebol benteng Belanda, tenggelam itu Belanda itu. Tetapi apa? Mereka cerdas sebelum bangsa kita cerdas. Tapi apa? Mereka menerapkan divide et impera, politik adu domba. Mereka membayar anak-anak bangsa kita, mereka membayar barakallahu fikum orang-orang bangsa kita sendiri yang mata duitan untuk menyerang bangsanya sendiri, untuk menyerang para perjuang, untuk menyerang para tentara yang memperjuangkan NKRI, yang memperjuangkan bangsanya sendiri. Mereka bayar, serang itu mereka. Sehingga yang sering terjadi adalah perang saudara di negara yang kita cintai ini. Dan sampai sekarang juga seperti itu. Politik adu domba, divide et impera. Apa berhasil mereka Belanda? Berhasil. Kenapa? Mereka memanfaatkan mental kita ini yang lemah, mental kita ini mental duitan, yang dikasih duit gampang melepaskan negaranya. Dan terutama, mohon maaf barakallahu fikum, kalau sudah menjelang pemilu, menjelang pilpres, pilkada, orang sudah mati-matian kampanye, sudah mati-matian berjuang. Sampai kadang-kadang ada calon anggota dewan, ada calon bupati, calon wali kota datang ke suatu masjid, ketemu Pak RT, Pak RW. Jangan khawatir Pak RT, Pak RW,
Kalau seandainya ikan-ikan bisa milih di RT di RW saya ini, milih Bapak semuanya. Bapak yakin, saya yakin Pak, suara mereka di tangan saya. Jangan khawatir Pak, suara rakyat saya di tangan saya. Gitu. Wah, calegnya tambah seneng, nyumbang karpet masjid, AC masjid. Benaran ini Pak, dijamin Pak, jangan khawatir. Bapak 100% suaranya di sini. Benar, karpet mahal masuk masjid. Begitu selesai hitungan suara, ternyata suara di situ cuma 15%. Datang ini calegnya ke RT RW. Mana janjinya Pak? Katanya dulu suara saya 100% di sini. Mohon maaf Pak, kalah sama serangan fajar. Saya pikir ada serangan fajar Pak. La ilaha illallah. Ya sudahlah, kalau memang kalah sama serangan fajar, itu karpet masjid saya ambil lagi. Nggak jadi ikhlas, tarik lagi itu, AC dilepas, karpet tarik lagi. Mohon maaf Pak, saya pikir dulu ada serangan fajar Pak. Ternyata nggak ada serangan fajar. Sementara dari caleg lain, dari calon lain ada serangan fajar Pak. Kita kalah sama serangan fajar. Stres ini calegnya ini. Coba lihat, serangan fajar itu berapa? 100.000. 100.000 itu mempertaruhkan nasib negara, nasib kabupaten, nasib rakyat 5 tahun ke depan. Gak mikir. Bagi saya yang penting pokoknya bisa makan hari itu. 100.000 gak cukup satu hari. Tapi masyarakat kita sudah nggak mikir kalau 100.000 yang saya terima dari serangan fajar ini adalah nasib bangsa saya 5 tahun ke depan. Setelah itu resmi pemerintah dilantik berbuat ini, jerit-jerit pemerintah zalim, pemerintah ini, pemerintah. Kalau rakyatnya baik, mana mungkin pemerintah zalim? Siapa yang mau dizalimi? Rakyatnya mentalnya mental kerupuk, rakyatnya mentalnya mental 100 serangan fajar. 100.000 yang kamu terima itu adalah taruhan bangsa dan negara kamu 5 tahun ke depan. Bagaimana nasib bangsa dan negara kamu pertaruhkan dengan 100.000 yang tidak cukup kamu satu hari. Itulah mental kita. Dan ini peninggalan Belanda yang katanya setiap 17 kita nyanyi Indonesia merdeka, 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 merdeka. Tetapi ternyata penjajahan psikolog, penjajahan mental, moral masih sangat tertanam di bangsa kita ini secara khusus. Barakallahu fikum. Adu domba, divide it in pera. Ini jadi mereka rupanya lebih faham karakternya umat Islam. Gampang diadu domba. Fit tahrish bainahum. Kadang-kadang ada seorang guru besar dikenal, bahkan ngaji sama dia, murid-muridnya banyak, ngaji ini semuanya, hanya karena dihasut satu orang dari luar. Ustadzmu itu begini, habis lari semua muridnya. La ilaha illallah, kalian belajar apa selama ini? Selama ini mau nyanjung gurunya, memuji dia, orangnya berilmu, orangnya begini. Datang setan dari luar menghasut, guru kalian itu begini, habis semuanya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Fala tuti'il mukadzibin." Dan jangan sekali-kali kamu percaya orang-orang yang pendusta. Namam itu pendusta, pengadu domba itu pendusta. Waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan jangan pula kamu percayai orang yang gampang sumpah dan hina. Hammazin masya'in binamim. Dan jangan pula kamu percayai orang yang gampang hammaz. Apa itu hammaz? Orang yang suka merendahkan orang lain. Mau dia muslim, mau dia non muslim, bukan kewajiban kamu merendahkan orang. Bukan haknya kamu merendahkan orang.
Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat yang pada saat itu kafir, tapi apakah kemudian Rasulullah menghinakan mereka, merendahkan mereka? Tidak. Beliau justru merangkul, beliau justru barakallahu fikum berusaha menyebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan tanpa menghina orang. Sebarkan kebaikan tanpa merendahkan orang lain. Wala tuti' kull halafin mahin hammazin, yang suka merendahkan orang, yang suka menghina orang, yang suka meremehkan orang. Coba lihat di dalam Al-Quran surat Nun, ayat awal-awal itu dalam surat Nun ayat 6 atau 7. Hammazin, yang suka merendahkan orang. Wanita yang tidak berhijab bukan kamu rendahkan. Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan dakwah. Bukan dihina, bukan direndahkan, bukan dicemooh, bukan diejek. Orang yang tidak pernah salat, yang tidak pernah ibadah, bukan kita rendahkan. Laisal muslimu bita'anin walal la'anin walal fahish walal badhi. Bukan ciri seorang muslim suka melaknat, suka mencela, suka memaki, dan suka ngomong kotor. Hammazin, masya'in, yang berjalan ke sana kemari, binamim, mengadu domba. An-namimah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an-namimatu naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Namimah atau adu domba adalah membawa ucapan dari orang ke orang untuk menjauhkan satu dengan yang lain. Itu namimah. Anda kenal orang ini, Anda ngaji sama siapa, Anda ta'lim sama siapa? Sama Ustadz Fulan. Kamu belum tahu Ustadz itu begini. Kamu kalau pasang telinga pada orang seperti ini, setan masuk. Makanya Allah katakan fala tuti', jangan kamu percaya orang seperti ini. Kamu belum tahu kesalahannya Ustadzmu itu begini. Kamu pasang telinga dengar, oh iya gitu ya, udah saya gak mau datang ta'lim lagi. Setan. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Kenapa? Orang seperti ini kerjaannya, kata Rasul sallallahu, kata Allah azza wa jalla, manna'il lil khairi, dia akan menghalangi kamu dari kebaikan. Mu'tadin asim. Maka Allah katakan fala tuti'. Kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, jangan pernah percaya dan dengar omongan-omongan adu domba seperti itu. Biarkan orang bermasalah. Kamu datang kemari sepertinya kamu ada masalah dengan Ustadz Fulan ya. Saya nggak ada masalah. Lah kenapa kamu kok gak dendam? Kalau kamu enggak ada masalah, kenapa kamu bicara seperti itu? Fala tuti'il kadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kull halafin mahin hammazin masya'in binamin. Kalau kita amalkan bimbingan Al-Qur'anul Karim, tenang hidup kita, tenang hati kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup telinga kita dari mulut, dari omongan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu ardah pernah melewati dua kuburan. Beliau tiba-tiba berhenti dan beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini sedang disiksa di dalam kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka ini diazab bukan karena melakukan dosa besar. Kalau seandainya mereka tinggalkan, beratnya apa sih meninggalkan adu domba? Tinggal tutup mulut, lihat apa yang kita lihat, nggak usah banyak bicara. Kita belum tentu lebih baik dari mereka. Innahuma la yu'adzaban. Mereka ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma, yang satu disiksa di dalam kuburnya, fa innahu kana la yastatiru min baulih. Dia tidak menjaga diri, menjaga pakaian dari kencingnya, dari najis. Kan banyak itu orang-orang seperti itu. Kadang-kadang kalau sopir lintas provinsi atau sopir lintas umuman lah, atau siapa aja lah, petani atau apa aja, pokoknya mau petani mau pegawai banyak kok. Pokoknya masyarakat yang nggak tahu inilah kadang-kadang kencing, begitu kencing nggak cebong nggak apa, cuma sentil doang selesai pergi.
Dianggapnya udah suci. Padahal kan nggak suci, masih tetap najis. Kamu sholat dengan kondisi seperti itu nggak sah sholat. La yastatir min bauli. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ammal akhar fa innahu kana yamshi bin namimah. Adapun yang lain diazab oleh Allah karena mulutnya suka mengadu domba. Datang ke sana menceritakan kejelekan ini, datang ke sana menceritakan kejelekan sana, datang ke sana menceritakan kejelekan orang. Itulah yang dinamakan nama mengadu domba. Sekarang untungnya apa orang yang seperti itu? Yang untung siapa? Yang untung syaitan. Yang untung syaitan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arda pernah didatangi orang seperti itu. Ya Amirul Mukminin, inna fulan qala fika kadza wa kadza wa kadza. Wahai Amirul Mukminin, ada orang dari rakyatmu yang menceritakan kamu jeleknya, kamu begini. Ini Umar bin Abdul Aziz. Datang kepada dia seorang mengadukan orang lain bahwa orang ini menjelek-jelekan Anda. Apa jawabnya Umar bin Abdul Aziz? Awama wajada syaitanu baridan ghairak. Kata Umar bin Abdul Aziz, apa sudah tidak ada lagi posnya setan selain kamu? Orang seperti ini kantor posnya setan. Kalau sekarang sudah nggak ada pos, ya ada tapi jarangnya. Tapi yang namanya kantor pos itu kan kerjaannya ngantarkan surat. Kalau sekarangnya paket lah, dia ngantarin dari ke sana kemarin ngantarin paket. Nah orang seperti ini posnya setan, ngantarin aibnya orang dari orang ke orang. Datang ke rumah orang, Anda tahu orang ini begini. Nanti datang lagi ke sana, Anda tahu orang ini begini. Datang lagi ke kita, saya tadi nggak nyangka loh. Kenapa emangnya? Tadi saya berkunjung ke rumah fulan. Lalu, ya saya nggak nyangka kalau dia hatinya seburuk itu, sebusuk itu. Kenapa emangnya? Barusan duduk dia ngasih teh ke saya, terus apa? Ya begitu dia duduk bicaranya tentang antum, tentang Anda. Anda itu begini, nyeng kita. Kalau kamu waras, jawab orang seperti ini dengan jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Oh maaf, di sini nggak ada posnya setan gitu. Kamu ini kantor posnya setan, Pak. Itu kadang-kadang bahaya loh. Istri kita kadang-kadang berkunjung ke rumah tetangga, setelah dia pulang semua istri aib di dalam rumah tetangga dibongkar semua. Tegur istrimu, kamu ini istri saya atau posnya setan? Kamu kira kamu lebih baik dari mereka? Belum tentu. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kamu merendahkan dan menghinakan orang lain. Belum tentu kamu lebih baik dari dia. Gitu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Oh saya lebih baik, buktinya dia nggak pernah ibadah, dia ahli maksiat, dia ahli dosa. Saya kan lebih baik. Kalau kamu lebih baik, tidak akan kotor mulutmu kepada orang. Selesai. Kamu merasa lebih baik. Ini yang lebih baik, mulutnya kotor setiap melihat orang, menghinakan orang, merendahkan orang. Enggak ada. Allah mengatakan asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi kamu lebih baik, mereka lebih baik dari kamu. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan jangan pula kalian wahai kaum wanita suka menggunjingkan orang lain, menggosipkan orang lain, suka ngepoin orang lain, kepoin orang lain, suka ikut campur urusan orang. Asa an yakunna khairan minhunna. Bisa jadi mereka lebih baik dari kalian. Di sini ada satu fikih diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suka merendahkan orang lain. Kemudian setelah itu Allah mengulangi lagi tapi khusus bagi kaum wanita. Wala nisa'um min nisa'. Dan jangan pula kalian wahai wanita
Yang menjadi pertanyaan kalau kita fikir, bukankah kaum wanita sudah masuk di ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman? Jawabannya kira-kira masuk apa enggak? Jawab aja, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Masuk nggak kira-kira? Hah? Semestinya sudah masuk ya? Hah? Masuk semestinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semestinya sudah masuk wanita. Laki dan perempuan masuk. Tapi kenapa diulangi lagi khusus untuk kaum wanita? Kata beliau rahimahullahu ta'ala Imam As-Sa'di, ini untuk menjelaskan bahwa kebanyakan mulut yang seperti itu mulutnya siapa? Wanita. Makanya orang biasanya kalau ada laki-laki yang mulutnya naudzubillah kesana kemari yang menceritakan orang mulutnya saja, kata orang apa? Ini orang laki-laki mulutnya kayak perempuan. Ini orang laki-laki tapi mulutnya ngalah-ngalahin perempuan. Dan itu lumrah. Ya apa namanya, itu sering terjadi. Allah Azza wa Jalla sudah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian diulangi lagi khusus kaum wanita. Bukankah kaum wanita sudah masuk dalam panggilan orang yang beriman? Jawabannya masuk. Namun kenapa diulangi lagi dengan nada khusus kaum wanita? Untuk menunjukkan bahwa yang mulutnya seperti itu kebanyakan adalah kaum wanita. Kalau kaum laki-laki itu apa namanya, lebih tenang mulutnya. Maka kalau ada laki-laki yang suka mencibir orang, suka menggosipkan orang, suka menggibai orang, suka merendahkan orang, suka menghinakan orang, orang mengatakan gak nyangka ini orang, tak pikir laki-laki ternyata mulutnya ngalah-ngalahin perempuan. Sudah ampun dah kalau udah begitu itu. Naudzubillah. La yaskhar qaum min qaum. Kita sebaik apapun kalau sudah menghinakan orang, kita lebih rendah dari dia. Fala tuti' kull halafin mahin hammazin masya'in binamin. Semua satu paket. Adu domba otomatis menghinakan orang. Mengadu domba otomatis merendahkan orang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tadi yang kita lewati, hadis Ibnu Abbas. Mereka ini sedang diazab di dalam kuburan. Mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar, tetapi mereka sederhana sebenarnya kalau mereka meninggalkan. Apa itu? Yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Duduk dengan fulan menceritakan kejelekan fulan, duduk dengan ini menceritakan kejelekan, duduk ya ilaha illallah. Ada orang-orang yang profesinya seperti itu. Sekarang untungnya apa? Dipoles kadang-kadang oleh sebagian orang, ini dipoles dalam konteks dakwah. Saya kasihan aja sama Anda. Nanti Anda terbawa, nanti Anda terfitnah, nanti Anda. Bahkan kadang-kadang sambil nangis. Saya sebenarnya kalau bukan karena kasihan sama antum, saya mau nggak bicara seperti ini. Saya takut Allah, demi Allah saya takut Allah. Tapi karena saya kasihan antum sama dia, antum aja sama dia, saya kasihan antum. Dan akhirnya kadang-kadang kita juga terbawa perasaan. Kenapa Anda terpengaruh? Saya lihat dia serius sekali ngomongnya sama saya sambil nangis-nangis. Ini kayaknya orang benar. Saya tanya kepada antum, saudara-saudaranya Nabi Yusuf setelah membuang Yusuf di sumur, pulang bohong di hadapan ayahnya, nangis enggak? Hah? Nangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Sudah bohong, dusta, pura-pura nangis lagi. Itu yang dinamakan air mata buaya. Air mata buaya. Saya itu penasaran ketika baca surat, kenapa orang sering bawa-bawa air mata buaya gitu loh. Saya suka penasaran dengan istilah-istilah seperti itu. Kenapa? Rupanya filosofinya buaya itu, dia mau makan mangsa manusia apapun. Buaya itu kalau makan mangsa sambil nangis. Makan mangsanya, ditelan, digigit, dimakan, tapi nangis. Nah itulah simbol kejahatan manusia. Kata orang, air mata buaya, nangis tapi jahat. Air mata buaya. Nah, sampai hari kiamat yang namanya buaya itu jantan semuanya, nggak ada pak ayah, selamanya buaya.
Lihat, makanya jangan jadi buaya, apalagi buaya darat. Tuh lihat. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh itu. Saya kasihan sama antum. Antum nanti sesat. Antum nanti jauh dari sunnah. Antum nanti begini. Saya karena kasihan sama antum. Saya karena cinta sama antum. Hati-hatilah dari dia. Ini semuanya. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita terbawa perasaan. Kasihan juga ini orang kayaknya benar karena nangis. Iblis manis nggak ketika menyesatkan Adam? Mulutnya iblis manis gak ketika menyesatkan Adam? Hah? Manis, lebih dari gula pasir manisnya. Hah? Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kamu sudah dipersilahkan oleh Allah di dalam surga. Silahkan kamu makan apa saja yang di dalam surga ini. Kamu makan sesuka pun silahkan. Kamu dan istrimu makan. Tapi ada yang dua yang kurang, yang Allah tidak pernah janjikan kepada kamu. Ada dua yang kurang, dibikin penasaran itu. Kamu mau tahu salahnya itu orang itu? Mau tahu ini? Ada dua yang kurang. Apa itu, hai iblis? Yang satu, Allah tidak pernah menjanjikan kamu bakal kekal di sini. Pernah nggak Allah menjanjikan kamu kekal di sini? Masuk ke Adam. Iya ya, masuk itu sudah. Satu masuk. Yang dua apa? Yang dua, Allah tidak pernah menjanjikan kalau kamu bakal berpuasa di sini. Kalau ada orang lain datang di sini terus berpuasa, kamu diambil alih kekuasaannya gimana? Hal adulluka ala syajaratil khuld. Pohonnya dinamakan pohon apa? Oleh iblis, pohon apa? Pohon khuldi. Apa itu khuldi? Pohon kekekalan. Kayak pabrik khamr. Khamr dikasih nama bir. Bir itu dalam bahasa Arab apa? Baik. Gambarnya orang tua berjenggot putih, jadi akhirnya birrul walidain itunya. Pohonnya dinamakan pohon khuldi oleh iblis. Pohon kekekalan, kalau kamu makan kekal. Setan. Yang kedua, Pak, wa mulkin la yabla. Kalau kamu makan pohon itu, kamu akan berpuasa di sini selamanya. Subhanallah. Siapa yang nggak terpengaruh? Iblis. Adam mikir, iya juga ya. Nah, kalau sudah isya saya diingatin aja nggak apa-apa. Sudah masuk? Belum kan? Kalau udah isya saya diisyaratin aja nggak apa-apa. Masuk itu di Adam. Kalau kamu makan pohon itu, buah pohon itu, kamu akan kekal dan berkuasa. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Maka Adam pun terpengaruh. Adam dan Hawa terpengaruh. Makan. Yang pertama kali lucut dari Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya ketika makan pohon itu apanya? Yang pertama kali lepas dari Adam dan istrinya apa? Pakaiannya. Fabadat lahuma sawatuhuma. Lepas pakaiannya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Makanya ketika mereka menyelamatkan aib mereka dengan menutup aurat dengan daun, padahal daun pohon itu juga Allah tidak mengatakan waraqul khuld dengan pohon khuldinda. Allah mengatakan waraqul jannah, pohon surga. Coba lihat, ketika iblis menggoda Adam, iblis mengatakan syajaratul khuld, pohon khuldi. Enggak ada pohon khuldi itu. Pohon khuldi itu penamaan siapa? Penamaan iblis. Tapi Allah menamainya waraqil jannah, pohon surga. Jadi kalau kita mau menamainya pohon surga, yang pertama kali lepas dari Adam pakaiannya. Kenapa kata para ulama? Karena ngerti setan bahwa kelemahan manusia, kalau pakaian sudah lepas, habis sudah manusia. Jadi coba lihat, kadang-kadang kita terpedaya dengan manisnya omongan orang. Kadang-kadang kita terpedaya dengan manisnya omongan orang. Apalagi di tengah-tengah zaman teknologi seperti ini, zaman digital seperti ini.
kita ngetik di kamar bisa seluruh dunia dibaca orang dalam konteks adu domba, maka mestinya kita harus lebih hati-hati lagi, jangan gampang percaya. Jangan terpedaya dengan tangisan orang. Tadi sudah kita lihatkan saudara-saudaranya Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka pergi dengan membawa Yusuf, kemudian dibuang di sumur. Setelah itu mereka pulang di hadapan ayah mereka, mereka nangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Nangis di hadapan ayah mereka. Apa mereka benar? Kadang-kadang kita ini terlalu lugu dan terlalu bodoh. Yang penting orang kelihatan nangis, kelihatan ini kita percaya. Istri kita cerita tentang istri, keluhan istri orang, tetangga, istri keluarga. Kasihanlah Pak. Kasihan banget istrinya itu, kasihan banget. Emang kenapa sih? Belum tentu juga dia benar. Ya masa nggak benar Pak? Istrinya datang ke rumah itu cerita sambil nangis-nangis. Tolong saya lah, tolong sampaikan ke suami kamu ini itu semuanya. Sambil nangis. Bu, istri saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu setelah membuang sumur, Yusuf ke sumur, pulang di hadapan ayah mereka dusta tapi nangis. Jadi belum tentu orang nangis itu benar. Mereka nangis. Terus apa lagi? Sudah nangis, bohong, nipu lagi. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka untuk membuktikan tangisan mereka bahwa tangisan mereka ini benar, membuktikannya dibuktikan dengan gamisnya Nabi Yusuf. Nih ayah, kalau ayah tidak percaya, lihat ini gamisnya Yusuf berlumur darah. Ayah mereka cerdas, bukan orang bodoh, mikir. Kok tumben-tumbenan ada serigala makan anak kecil, bajunya dilepas dulu gitu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu di kepolisian itu ada, briefing seperti itu ada. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, ada orang kecelakaan di sana Pak. Apa? Ditabrak kereta Pak. Itu langsung disentak tuh. Nah apa? Nanti ketahuan antara mentalnya orang dusta dengan benar itu. Dan mereka datang, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ayah, kalau ayah meragukan kebenaran kami, nih buktinya ayah, bajunya Nabi Yusuf berlumur darah. Orang yang cerdas mikir. Yang namanya anak kecil dimakan serigala ya pakaiannya ke bawah. Kalaupun ada sisa paling sobekannya sedikit. Ini utuh. Utuh pakaian berlumur darah. Ini kayak orang ngulitin sapi berarti. Bajunya dilepas, dijadikan alas untuk makan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makanya hati-hati ada orang yang cerita kepada Anda walaupun nangis darah. Walaupun mengatakan saya menasihati antum. Kenapa? Sekali lagi iblis ketika berbicara menyesatkan Adam, terakhir dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Iblis sumpah di hadapan Adam, demi Allah wahai Adam, saya menasihati kamu. Kamu mau turutin saya ya silakan, mau enggak ya silahkan, yang penting saya cuma nasihat saja. Maka hati-hati, barakallahu fikum ya. Ini bahayanya adu domba ini. Antum baik, antum tadinya mungkin enggak mengenal sunnah, mungkin antum tadinya bahkan sholat aja enggak, mungkin antum barusan mulai sholat, mulai belajar sunnah, mulai ngaji, mulai ta'lim, tiba-tiba dimanfaatkan oleh syaitan dengan trik yang lainnya, yaitu ditanamkan kebencian pada orang lain. Tahrish bainahum. Antum diadu domba, jangan mau, hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang kerjaannya mengadu domba. Entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat media, entah itu lewat apa saja. Naam, la yadkhulul jannata qattat. Naam. Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, yufsidun namam fil yawmil wahid ma la yufsiduhu sahir fis sanah. Seorang yang kerjaannya mengadu domba, suka menanamkan kebencian antara sesama orang, sesama muslimin maupun antara muslimin dengan non muslim, dia akan mampu berbuat kerusakan dalam satu hari
yang tidak bisa diperbuat oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Subhanallah. Perhatikan ini ucapan Yahya bin Abi Katsir. Makanya namam ini, adu domba ini dimasukkan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid Babus Sihir. Bab sihir. Dimasukkan namimah ini, adu domba ini di dalam Kitabus Sihir, bab sihir. Kok bisa hubungannya apa adu domba dengan sihir dimasukkan di sini? Kata beliau rahimahullahu taala, wa min anwa'is sihirin namimah, dan di antara jenis sihir adalah mengadu domba. Kemudian beliau membawakan asar Imam Yahya bin Abi Katsir bahwasanya seorang tukang pengadu domba yang mulutnya suka mengadu domba, suka menanamkan kebencian di hati orang lain kepada orang lain, ini dia mampu berbuat kerusakan dalam 1 hari yang tidak bisa diperbuat oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Kerjaannya tukang sihir apa? Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla katakan tukang sihir itu kerjaannya wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tukang sihir itu kerjaannya di dalam Al-Quran kata Allah suka memisahkan antara suami istri. Bagaimana supaya suami benci dengan istrinya, istri benci dengan suaminya, anak benci dengan orang tuanya. Bagaimana ini supaya warung tetangga bangkrut, bagaimana supaya terjadi, itu tukang sihir. Itu pun dia tidak mau cuma-cuma. Masih lebih berharga tukang sihir daripada yang mulutnya kotor suka mengadu domba. Kenapa? Tukang sihir nggak mau nyihir sembarang dia. Siapa yang datang bayar dulu baru mau datang ke rumahnya, bayar berapa ininya baru tumbal. Udah 1 tahun paling-paling mungkin dia menyihir 1-2 orang, mungkin memisahkan 1-2 orang dengan pasangannya. Sementara tukang adu domba, kata Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, nggak usah jauh-jauh, sekali aja bicara di mimbar Jumat, jamaah penuh, muslimin penuh, sekali bicara di mimbar, 1 kalimat bisa 1 masjid terprovokasi semuanya. Namam itu kan kalau bahasa politiknya apa? Provokator. Provokator. 1 kali aja bicara di mimbar, hancur 1 negara, bisa. Hancur 1 masjid. Bisa jadi akhirnya jamaah 1 masjid dengan jamaah masjid yang lain diadu. Bisa jadi jamaah 1 masjid dengan jamaah tempat ibadah yang lain diadu, hancur dalam seketika. Itu kerjanya para provokator. Yufsidun nama. Para pengadu domba atau para provokator ataupun tortor yang lainnya, itu bisa berbuat kerusakan, na'udzubillah, kehancuran. Maka barakallahu fikum, hindarkan, jangan gampang percaya. Ini di zaman kita sekarang. Coba antum baca media kadang-kadang ya, kita baca berita kadang-kadang, kita dengarin berita televisi kadang-kadang, beritanya hari ini seperti ini, nggak taunya besok berubah lagi. Yang benar mana ini? Beritanya hari ini Limbat meninggal, nggak taunya besok nggak jadi meninggal. Beritanya hari ini meninggal, nggak taunya besok berubah lagi. Yang benar mana ini? Daripada antum sibuk nonton berita, baca berita internet, baca berita televisi, dengar berita televisi, mending baca Quran 1 huruf 10 pahala, selesai. Nggak bakal salah beritanya. Pusing kalau ngikutin berita, berubah-ubah sampai gak ada yang bisa dipegang. Kenapa? Berita itulah, subhanallah, sarana untuk provokasi, sarana untuk mengadu domba, sarana untuk membenturkan antara umat dengan umat, antara umat beragama, antara umat Islam dengan umat Islam, sarana untuk membenturkan gampang sehat. Maka di masa seperti ini kita perlu dewasa, perlu kedewasaan. Kadang-kadang kita sudah nggak mau mendengarkan. Kalau dulu, kalau zaman dahulu, kita bisa gampang mengontrol anak kita, mengontrol istri kita. Istri kita setiap pulang ke rumah tetangga, lain mulutnya, lain omongannya. Setiap pulang ke rumah orang tua, dari rumah orang tuanya, lain sikapnya kepada kita.
itu akhirnya bisa dikendalikan. Kalau zaman dahulu, mulai sekarang pokoknya saya tidak mengizinkan kamu pergi ke rumah tetangga, saya tidak mengizinkan kamu pergi ke rumah orang tua kamu. Kenapa? Nggak usah diceritain rahasianya, malah tengkar. Kenapa suami begitu? Ini orang setiap pulang dari keluarganya, dari ininya akhlaknya lain, hawanya pokoknya minta talak, hawanya pokoknya begini. Itu zaman dahulu. Kenapa belum ada? Sekarang mau melarang bagaimana? Sudah punya grup kaum wanita, grup curhat, grup gosip. Mau melarang bagaimana? Sehingga yang ada adalah satu, kedewasaan dari Anda bermedia, kedewasaan dari kamu dalam bermedia. Percaya atau tidak? Nah, ada seorang istri yang kadang-kadang Masya Allah gampang sekali percaya, dengan setiap ada WA masuk langsung curiga kepada suaminya. Siapa ini yang WA ke suami saya? Akhirnya suaminya tidur, ambil handphone, kontrol, dikasih password. Suamimu handphonemu dikasih password, mesti ada rahasia ini. Kontrol, patroli HP suaminya. Sampai ada cerita sedikit lagi, itu udah Isya, ada cerita seorang istri yang seperti itu, ketatnya sampai pokoknya kontrol terus HP suaminya. Begitu buka HP suami, ada nomor HP suami di situ, namanya dikasih nama sandi, Toa Masjid. Kasih nama Toa Masjid. Ini jangan-jangan simpanannya ini Toa Masjid ini. Jangan-jangan selingkuhannya ini Toa Masjid. Ambil nomor HP lain, dihubungi nomor Toa Masjid. Bunyi ternyata HP-nya istrinya. Kurang ajar dia namain saya Toa Masjid. Jadi kalau istrimu cerewet kasih nama Toa Masjid mungkin bagus juga. Itu kan celaka sendiri. Kenapa? Bahaya adu domba. Hati-hati. Para istri, para suami, hati-hati. Karena zaman-zaman adu domba kita ini gampang sekali sudah. Ngetik aja sedikit ini. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, entah dengan siapa, dia nggak taunya suami mungkin lagi di mall, lagi di mana, lewat teman iseng foto potret lagi sama wanita, kirim ke istrinya, hancur rumah tangga. Kita kadang nggak sadar. Jangan dianggap adu domba itu hanya sekedar omongan mulut. Ini alat paling gampang adu domba ini. Nggak taunya dia lagi ngobrol, tanya alamat kepada wanita. Bu, Mbak, tahu alamat ini nggak, Mbak? Ini di foto teman iseng, kirim ke istrinya. Itu suamimu kalau di luar, pulang-pulang siap di depan pintu, tolak pinggang. Siapa itu tadi wanita itu? Siapa? Nggak usah pura-pura. Siapa? Nih, siapa ini? Itu kan ponakan saya. Oh ya udah, maaf. Maaf sih maaf, tapi kan sudah ada bekas. Dan itu sudah menunjukkan karakter kamu bagaimana. Maka ini barakallahu fikum ya ikhwan. Seperti yang tadi diumumkan, insyaallah ta'ala kita lanjutkan sedikit ba'dal isya, dengan trik atau cara supaya kita terhindar dari bahaya dari perangkap adu domba. Setelah kita tahu bahwa ini adalah perangkap syaitan, maka bagaimana cara menyelamatkan diri dari bahaya adu domba, kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala setelah salat isya. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit materi kita barakallahu fikum. Di dalam pembahasan kita tadi menunjukkan betapa bahaya dan betapa pengaruhnya syaitan di dalam mengadu domba dan menghancurkan mental kita dan persatuan kaum muslimin khususnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, inna syaitan, inna iblis yansibu arsyahu alal ma' wa yabuthu jundah fa'a'zamuhum indahu manzilatan a'zamuhum linnasi fitnatan. Sesungguhnya iblis setiap hari meletakkan singgasananya di atas lautan dan menyebarkan para prajuritnya untuk menyesatkan orang. Itu iblis setiap hari. Dia meletakkan singgasananya di tengah laut.
Dan itu dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini dukun cilik, dukun kecil, lahir dari pasangan Yahudi. Dia dari kecil sering mengalami gangguan, kalau dalam bahasa kita mungkin apa namanya, indigo apa. Dari kecil itu sering diganggu oleh setan, sehingga dia sering dialog sendiri, sering berhalusinasi. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza tara?" Apa yang kamu lihat? Qala, "Ra'aitu arsyan 'alal ma." Saya melihat ada singgasana di atas lautan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aita arsya iblis." Kamu melihat singgasana iblis. Wa yabuthu junda. Iblis setiap hari meletakkan singgasananya di atas lautan dan menyebarkan para prajuritnya. Setiap hari melaporkan aktivitas mereka. Fa aqrabuhum ilaihi manzilatan a'dhamuhum lin-nasi fitnatan. Orang yang paling dihormati, prajurit yang paling dihargai dan beri penghargaan oleh iblis adalah bukan orang prajurit yang berhasil menjerumuskan orang dalam zina, dalam khamr, dalam inilah. Yang paling mulia di mata iblis, yang paling berharga adalah orang yang berhasil memisahkan antara orang dengan orang lain, menanamkan kebencian antara seseorang. Na'udzubillah. Maka jangan mau kita jadi korban iblis. Lalu bagaimana supaya kita tidak bisa menjadi korban, jangan sampai menjadi korban iblis. Dengan segampang itu kita membenci saudara kita hanya karena mendengar dari orang lain, hanya karena membaca berita, hanya karena mendengar ceramah. Yang pertama, barakallahu fikum, kita harus mengambil yang pertama, kedewasaan kita itulah yang menentukan kita. Secara kebiasaan, kalau kita belanja, taruhlah kita beli buah jeruk, maka kita akan memilih yang manis. Kita akan sortir itu buah yang kita pilih, jeruk bahkan kita rasakan dulu. Yang manis itu yang kita ambil. Maka logika ini bawa dalam keseharian kita dalam beragama. Ketika kita mendengarkan omongan teman kita, omongan orang, ambil yang manis, buang yang pahit. Itu kalau kamu selamat dari adu domba. Jangan kemudian justru yang manis kamu sepelekan, yang pahit pulang ke rumah. Maksudnya apa tadi ya? Dia ngomong apa tadi ya? Maksudnya apa ya dia ngomong begitu ya? Ini tangga setan ini. Saya cerita dengan omongan dengan seseorang, kemudian saya mungkin salah. Kemarin waktu saya telepon, dia mengatakan begini, saya tanya, antum kenal dia? Saya nggak kenal. Saya salah. Saya kira biasa, ternyata bagi orang yang mendengarkan omongan saya ini berat. Maksudnya apa ya dia ngomong begitu ya? Akhirnya menjadi tanda tanya, padahal teman saya dia itu. Nggak usah seperti itu. Bisa jadi mungkin saya yang salah, saya salah sebut nama. Bisa jadi dan bisa jadi. Intinya kata Hamdun Al-Qassar, idza akhta akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udhran. Kalau ada kesalahan omong dari saudara kamu, carikan 90 udhur. Ini yang pertama. Antum berbiasa kalau kita belanja beli buah jeruk, taruhlah kita akan milih yang paling manis. Yang manis, yang kecut kita sepelekan, kita singkirkan. Dalam omongan orang juga begitu. Pilihlah omongan orang itu yang manis, yang enak didengar. Yang salah atau yang kira-kira bakal membuat kita sakit hati, abaikan. Nggak usah. Buang itu. Buang. Nah ini kadang-kadang kita malah terbalik, fenomena kejadian malah terbalik kadang. Omongan orang yang baik, yang manis kita sepelekan, ceramah yang sunnah, yang dalil yang ini kita sepelekan, kita buang semua hanya karena satu kesalahan. Itulah prinsipnya kita. Nilas setetes merusak susu sebelanga. Ini manhaj dipakai oleh sebagian orang. Kalau sudah ada satu kesalahan, ceramah apapun tutup telinga. Ya, salah dulu begitu. Syaitan itu seperti itu.
Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita faham juga, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini prinsip dewasa ini. Ini saya mengajarkan kepada kita, ini prinsip pendewasaan ini. Antum kalau belanja milih yang manis. Yang kedua, antum kalau belanja jeruk yang bagus 5 kilo bagus, taruh di satu tempat, dijadikan 1 5 kilo, satu ada yang bosok. Kalau kamu biarkan, pengaruh nggak ke yang lain? Hah? Pengaruh nggak ke yang lain ini? Pengaruh. Bahkan bisa menjadi bosok semua itu jeruknya. Kenapa? Airnya netes ke sana kemari, lancur. Subhanallah. Nggak taunya 5 hari jerukmu kamu simpan, begitu mau dimakan udah bosok semuanya, berawal dari satu jeruk yang kamu biarkan, merembet ke sana kemari. Tapi kalau kamu keluarkan satu jeruk yang bosok ini, aman jeruk yang lainnya, aman buah yang lainnya, sama. Ini logika dewasa. Ketika kamu ada omongan orang, omongan teman kita, BA-nya dia apa saja, omongan yang manis, kemudian satu kata yang menyakitkan, satu kata adu domba masuk di hati kita, kalau kita tidak cepat-cepat keluarkan, akan merusak ukhuwah kita, akan merusak kesucian hati kita. Itu pegang. Nah, lama-kelamaan awalnya biasa aja. Awalnya cuma biasa duduk ngobrol gitu, cuma biasa gitu. Lama-kelamaan setiap teringat, ya Allah, saya sebenarnya senang sama orang ini, tapi kenapa ya? Saya kalau teringat dengan omongan dia, Masya Allah, masih sakit hati. Datang taklim dengan hati yang berat karena masih teringat omongannya, katanya ini semua dan lain sebagainya. Maka ingat ya ikhwan, barakallahu fikum. Satu buah jeruk yang kamu biarkan di tengah-tengah jeruk yang 5 kilo, kalau kamu tidak buang akan pengaruh ke yang lain. Demikian pula hati kita. Satu omongan yang membuat hati kita ini terfitnah tentang aib orang, tentang kesalahan orang, kalau kita biarkan dalam hati kita, lama-kelamaan kita akan benci orang itu secara mutlak. Padahal awalnya cuman selintingan aja. Orang itu salahnya di sini, salahnya di sini. Awalnya kita hadir majelisnya, awalnya kita berteman dengan dia, tapi dalam hati kita nyimpen. Niat kita datang ke majelis itu untuk nyari, coba benar nggak ini ya? Oh ini kayaknya bahasanya ini mengarah kemana ini kayaknya ini. Lama-kelamaan kita akan benci total orang itu. Kenapa? Kita biarkan hati, ucapan yang busuk di dalam hati kita, dan akhirnya mempengaruhi yang lain. Maka bersihkan hati kita. Setiap kita mendengar omongan teman kita yang menyakiti kita, yang menyinggung, yang mungkin abaikan, udah biarin aja. Ambil positifnya, buang yang busuknya. Pilihlah dari omongan orang, pilihlah dari apa yang kita baca itu yang baik-baiknya, abaikan yang buruk. Jangan pernah disimpan dalam hati kita. Yang ketiga, barakallahu fikum ya ikhwan, perbiasakan tasabbut. Perbiasakan tabayyun. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita dari orang fasik yang tidak jelas, maka perbiasakan tabayyun, tasabbut, cross check, jangan gampang percaya. Ayat ini turun ketika ada seorang sahabat yang mulia, Al-Harith bin Dhirar Al-Khuza'i radhiyallahu anhu arda, datang kepada Rasulullah masuk Islam. Dia mengikrarkan Islam dan kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya dan mengumpulkan zakat kaumnya yang sudah masuk Islam. Ya Rasulullah, kalau kaum saya sudah masuk Islam, Anda silahkan mengutus utusan ke negeri kami ya Rasulullah dari Bani Mustalik untuk mengumpulkan zakat. Maka setelah kaumnya masuk Islam dan zakat harta terkumpul, datanglah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan zakat. Karena mereka senang bakal kedatangan utusan Rasulullah, maka mereka mempersiapkan sambutan yang luar biasa untuk menyambut utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disambut dari luar kampung. Setan berbicara lain.
Setan menghasut utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kamu siap-siap aja mati kalau kamu datang ke sana. Mereka Banul Harith, mereka sedang menyiapkan untuk menangkap kamu dan membunuh kamu. Kalau kamu tidak percaya, coba aja. Nanti kamu belum masuki negeri mereka, kamu sudah disambut oleh mereka di nanti. Begitu dia jalan dalam kondisi sudah menyimpan hati-hati ini dari bisikan setan ini. Begitu dia melihat belum memasuki negeri mereka, orang sudah di luar kampung sudah siap. Balik pulang dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Marah Rasulullah, dikiranya mereka murtad keluar dari Islam. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menggempur mereka. Kemudian Al-Harith bin Dirar, dia kemudian berpikir, ini kenapa utusan Rasulullah yang semestinya sudah datang kok nggak datang-datang? Jangan-jangan ada apa-apa ini. Maka dia mengambil kudanya dengan beberapa orang pengawalnya, dipacu di Medina, datang ke Medina untuk mengadakan cross check. Ya Rasulullah, ada apa? Kami sedang menanti utusan Anda, kenapa kok nggak datang? Ternyata Rasulullah sedang menyiapkan pasukan untuk menggempur mereka. Subhanallah. Ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, kalian keluar dari Islam. Kenapa ya Rasulullah? Ini dari utusan melaporkan begini dan begini. Ya Rasulullah, apa yang dilaporkan utusan itu tidak benar. Kaum saya ya Rasulullah, mereka sangat gembira dengan keislaman mereka, dan mereka ingin memuliakan utusan Anda dengan menyambutnya di luar kampung. Entah setan apa yang berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercengang dari informasi, maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita dari orang yang fasik, maka hendaknya tabayyun, tatsabbut, cross check. Perbiasakan kita. Itu pun kalau berita itu benar, penting. Kalau kira-kira nggak penting, lebih baik cuek. Hidup ini kadang-kadang kita perlu banyak cuek. Jangan semua kamu tanggapin omongan orang. Kadang-kadang hidup ini kita perlu belajar dari ilmunya orang gila. Orang gila itu nggak pernah iri, nggak pernah dengan kamu bilang gila, tertawa dia. Dia tidur di depan rumah kamu siramin air, pergi sambil tertawa. Tapi coba kalau orang nggak gila, ngamuk dia. Cuek aja dia orang gila itu. Dia jalan kaki dari sini ke mana gitu, ngelihat disimpangin mobil-mobil mewah, ngelirik aja enggak. Makanya secara teori COVID kemarin itu, harus pakai masker, cuci tangan. Mestinya yang paling banyak bergelimpangan mati itu siapa? Orang gila. Boro-boro pakai COVID, pakai celana aja kadang enggak. Cuci tangan, mandi bertahun-tahun aja enggak. Tapi enggak ada orang gila mati karena COVID. Kenapa? Ini tenang dia pikirannya dulu. Maka jangan nunggu gila baru tenang. Jangan semua omongan orang kamu pikirkan. Pecah itu pembuluh darahmu, gak kuat. Cuek kadang-kadang di dunia, cuek. Orang mau ngomong menyinggung kita, mau menyinggung perasaan kita, mau menyakiti kita, cuek udah. Kata orang, kita hanya punya dua tangan untuk menutup telinga, tidak mampu menutup mulut orang. Sudah biarkan orang ngomong. Dosa-dosanya mereka. Mereka menyumbangkan kebaikannya pada kita dan membantu kita memikul dosa kita. Kita perlu banyak-banyak prinsip. Kadang-kadang hidup ini harus banyak cuek. Kita dapat WA di grup yang kelihatannya menyinggung kita, yang jelas-jelas itu menyinggung, alah, hapus saja udah, nggak usah dibaca, udah abaikan. Coba kalau kamu seperti itu, esok hari ketemu orang itu 1 pekan 2 pekan udah lupa ya, assalamualaikum gimana. Tapi kalau kamu simpan, mau tidur dibaca, bangun tidur dibaca, setan ini. Dan itu sering. Tapi coba kalau kamu buang, saya tahu ini orang nyinggung saya paham sekali, saya tahu. Kok bisa dia WA seperti ini kebetulan? Saya tahu dia nyinggung, buang, setan. Kalau kamu simpan akan terus setan terus nambah. Ya seperti yang tadi kita contohkan. Jeruk satu yang bosok di tengah-tengah 5 kilo jeruk berpengaruh kepada yang lain. Maka buang.
Jangan pernah hati kita ini menyimpan file yang busuk. Omongan orang kita sortir, kita pisahkan mana yang baik, mana yang menguntungkan, buang semuanya. Naam, kita kadang-kadang perlu tasabut, tapi itu dalam berita-berita yang penting. Yang nggak penting, nggak perlu. Saya datang ke rumah antum mau tasabut. Apa itu? Tadi saya cerita sama fulan, katanya antum ngomong begini-begini. Apa maksudnya antum ngomong begitu? Nggak perlu, nggak usah. Justru kalau seandainya kamu tidak dengar itu lebih baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "I'lam anna man nama 'alaik, nama lak, nama 'alaik." Ketahuilah bahwa kalau ada orang yang suka datang kepada kamu, menceritakan orang lain di depan kamu, maka ketahuilah bahwa di belakangmu kamu yang dijelekkan. Itu orang seperti itu biasanya karakternya begitu. Jangan bangga kamu ketika ada orang datang ke kita menceritakan orang ini begini. Jangan bangga. Di belakangmu kamu yang dijelekkan. Annaman nama lak nama alaik. Kalau ada orang di depan kamu memuji-muji kamu, menceritakan kejelekan orang lain, maka sadarlah bahwa di belakangmu kamu yang dijelekkan, kamu yang diceritakan. Waspada kita dari orang seperti itu. Kenapa? Itu kadang-kadang karakter. Maka hati-hati barakallahu fikum, adu domba antara sesama muslim, adu domba antara muslimin dengan non muslim, adu domba antara barakallahu fikum sesama anak bangsa, adu domba ataupun yang lainnya. Waspada barakallahu fikum, karena semua ini akan merusak dan menghancurkan kita. Semua ini akan merusak, dan kita tahu bahwa yang paling dibenci di antara yang paling dibenci oleh syaitan adalah ketika melihat kita akur. Ketika melihat kita akur. Bagaimana supaya kita ini diadu domba, dipisahkan, ditanamkan kebencian, syahna wal baghdha, ditanamkan supaya kita saling benci satu dengan yang lain. Maka waspada dengan hadis itu tadi. Rasulullah sudah mengatakan itu. Prediksinya Rasulullah seperti itu, bahwa ketika setan tidak berhasil memperdaya manusia untuk menjadi hambanya, untuk menjerumuskannya dalam dosa dan maksiat, ini orang kok tetap ibadahnya rajin. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis. Orang diajak kepada zina haram, khamr haram, bid'ah haram, anti bid'ah lah pokoknya lah. Pokoknya apa aja, pokoknya yang nggak sunnah, dah benci luar biasa. Jangan merasa Anda menang melawan setan, nggak ada. Adam aja kalah. Adam kalah melawan setan. Apa triknya iblis, kata Imam Ibnu Jauzi, ketika melihat orang yang seperti ini, yang ahli ibadah, jauh dari zina, jauh dari khamr, tutupan istrinya, berhijab, dianya sunnah, apa semuanya, maka triknya iblis untuk menyesatkan orang ini adalah al-ijabu bin nafs, merasa paling benar sendiri. Merasa paling benar sendiri. Ngelihat orang lain kasihan, orang awam, orang sesat, nggak nyunah, belum nyunah. ini penyakit yang seperti ini. Ada ibu-ibu datang taklim masih pakai mukena putih, simpatisan. Masih ini orang awam. Jangan seperti itulah, jangan suka menggelar-gelari orang. La tanabadzu bil alqab. Jangan kamu suka menggelar-gelari orang. Urusan kita apa sih? Muslimah. Itu aja. Muslimah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu sudah triknya syaitan. Ketika tidak mampu memperdayakan Anda kepada dosa, maksiat, kepada bid'ah, bahkan apa namanya nggak ada. Masjid no bid'ah udah. Nggak ada, udah pokoknya bersih. Jangan dikira menang melawan setan. Masuk setan dari sifat i'jabu bin nafs, merasa bahwa diri sayalah yang benar. Nggak seperti itu. Kita memang kalau merasa benar, kita baik, harus lebih baik pada orang. Islam nggak seperti itu. Islam harus kita cerminkan dalam wujud yang baik. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, tentang bahaya adu domba, bahaya provokasi, dan juga bahayanya kita gampang percaya pada orang-orang seperti itu. Dan jangan dianggap bahwa yang namanya benci cinta itu urusan kita. Jangan dianggap itu sepele. Sebagian orang menganggap urusan saya dong, kan hati saya nggak senang dengan dia, saya benci sama dia. Kamu kira bukan ibadah?
Benci cinta itu adalah ibadah. Cinta dan benci itu urusannya ibadah, dan kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kamu benci kepada fulan? Saya dengar dari orang ini, saya dengar, kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan di hati saya ini perasaan benci kepada saudara saya seiman. Coba lihat, ini diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian kita seenaknya benci orang, saya nggak senang dengan dia, saya nggak senang dengan dia. Kadang-kadang orang remeh, ada Ustadz Fulan, saya nggak senang sama dia. Lah kamu kira Ustadznya senang sama kamu? Ustadznya ngelihat kamu nak, pede banget loh. Dikiranya sepele, saya nggak senang. Sambil saya nggak senang. Kamu kira urusan nggak senang itu kamu nggak bakal pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bertanggung jawab. Rasulullah mengatakan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu. Jangan kamu benci orang. Jangan kamu suka membenci orang. Apa urusan? Ini ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah cinta, mencintai orang karena Allah dan benci kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, cinta karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dan berjumpa karena Allah. Jadi urusan bukan masalah sepele. Saya nggak senang dengan dia, saya nggak ini. Kalaupun kamu nggak senang, apa harus kamu ungkapkan? Kalaupun kamu nggak senang, apa ada orang yang semua perangainya kamu senang? Nggak ada. Tapi itulah barakallahu fikum, hidup adalah kita selalu introspeksi diri. Kita harus selalu sadar diri, siapa kita? Siapa kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hisablah diri kamu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah dirimu apa bekal yang telah kamu siapkan untuk hari esok. Itu yang paling penting. Muhasabatun nafs, selalu sadar diri. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, man arafa rabbahu ishtaghala bihi wa bi dzikrihi an ma siwa. Kalau man arafa rabbah, kalau orang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka dia akan sibuk dengan berzikir kepada Allah daripada berzikir dengan orang. Daripada kamu nyebut nama orang, mending nyebut nama Allah, iya enggak? Fulan begini, fulan begini, fulan begini, mending kamu bilang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ada orang cerita di hadapan kamu tentang orang lain, kamu bilang mending zikir auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ceritain orang lain, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu kenapa? Saya ceritain fulan kok auzubillahi minasyaitonirrajim, biar setan hilang semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kata Rasulullah kalau marah, kata Allah apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu kan cerita tentang orang, saya marah. Rasulullah mengatakan, wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'id billah. Kalau kamu sedang dipengaruhi setan, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istrimu cerita, tadi saya ini cerita begini-begini, ada orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang ngeteh cerita tentang orang lain, tentang ustadz kalian, ustadz fulan begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu aja. Ngapain kamu dengarkan? Tutup telinga kamu, itu bahaya. Nah, daripada kamu menyebut orang, siapa yang kalau anda benar-benar kenal Allah dengan sebenar-benarnya, kamu akan asyik menyebut nama Allah daripada nyebut nama orang. Subhanallah ya bihamdi, subhanallah ya bihamdi. Wa man arafa nafsahu ishtaghala bi'uyubihi an uyubin nas. Dan siapa yang tahu akan dirinya sendiri, kenal siapa dirinya sendiri, maka dia akan sibuk meluruskan aibnya sendiri dan tidak bakal sempat ngurusin aibnya orang lain. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jika ada, bismillahirrahmanirrahim, jika ada seorang berhasil dalam usahanya dan lalu mengaktifkan usaha tak akan mengkhianati hasil,
yang katanya diambil dari pepatah Arab, man jadda wajad. Bagaimana perkataan tersebut? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ada benarnya, tapi tentunya tidak semuanya, tidak selamanya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak selamanya benar. Ada nggak orang yang kerja 24 jam? Kerja 12 jam banyak, sukses nggak? Enggak, motor aja masih kredit. Usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil, jadi nggak selamanya benar. Ini tidak secara mutlak. Yang jelas kalau kalimat ini adalah keluar dari kalimat yang sombong, maka ini haram, tidak boleh. Sombong dengan hasil usaha kita nggak boleh. Itu adalah Qarun, turunan Qarun. La, man jadda wajad. Itu bukan seperti itu terjemahannya. Artinya kalau orang yang sungguh-sungguh akan berhasil. Akan berhasil, tapi berhasilnya itu apa dulu ini? Man jadda wajad. Kamu akan berhasil kalau kamu sungguh-sungguh. Nah, artinya bukan berarti ini adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kamu sungguh-sungguh kerja mesti dapat apa yang benar. Enggak. Tapi artinya anjuran. Jadi apa yang dikatakan bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak selamanya benar. Dalam beberapa peperangan seperti perang Uhud, kaum muslimin berusaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha menempatkan jagoan pemanah di Bukit Uhud 70 orang. Tapi kenyataannya hasil daripada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah kaum muslimin mengalami kekalahan di awal perang. Terbunuh 70 orang kaum muslimin. Jadi tidak secara mutlak salah dan juga tidak secara mutlak benar. Tergantung, kalau itu adalah keluar dari hati yang sombong jelas haram. Tapi keluar dari rasa syukur, misalnya dia menunjukkan rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, tidak sia-sia usaha saya selama ini. Alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kalau itu ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah enggak ada masalah. Saat bagaimana sikap kita ketika ada orang yang mulai membicarakan keburukan orang lain, bahkan kita yang ada di sering disindir, misal nggak pernah ya Mbak pakai hijab panjang atau ghibah apa namanya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, hidup itu jangan suka baper, jangan suka tersinggungan, cepat mati kalau kamu gampang tersinggungan. Kamu disinggung, nggak pernah ya Mbak pakai hijab syar'i, jawab aja syukran barakallahu fiik, kayak gitu aja, jangan tersinggung. Kamu kan bilang apa? Doakan aja, selesai. Kita ini kadang-kadang mohon maaf di depan iya tapi di belakang rundel. Kita disinggung orang, nggak usah. Pulang ke rumah, nggak usah dipikirkan itu omongan itu tadi. Kamu balas, doakan aja. Nggak pernah ya Mbak pakai hijab syar'i. Ini omongan jelas salah. Orang kalau sholat hijab syar'i bukan? Pakai mukena nggak? Pakai, itu hijab syar'i bukan? Hijab syar'i. Jadi ada yang kadang-kadang memang mulut seperti ini. Itu yang pertama. Jangan pernah baperan. Hidup di dunia itu jangan baperan. Cuek aja, seperti yang tadi itu, cuek, santai. Saya masih ingat itu sampai sekarang, tetangga saya dulu, ya awal, antum sih sekarang, tapi awal tahun 98-an lah. Saya sama tetangga ini Masya Allah, dia orangnya doktorandus, dulu kan doktorandus. Kita naik, waktu itu karena kita mau nyebrang ke kota dari kampung itu, kita harus naik kapal laut. Berdua ngobrol kan sama-sama tangga, saya dari pondok, dia guru SMA, kepala sekolah bahkan. Ngobrol berdua, sambil duduk gitu berhadapan, sambil di tengah laut. Kata dia, saya itu waktu sekolah kuliah di Jawa, saya ngelihat di Jawa itu ada lagi Islam aneh.
Itu perempuannya kalau pakai tutupan semua, laki-lakinya celananya cingkrang-cingkrang semua. Dalam hati ini orang nyinggung siapa ini? Kita duduk celananya cingkrang. Iya, ngapain kita? Jangan baperan. Iya memang Pak, itu di Jawa itu memang banyak aliran Pak. Saya juga ngelihat di Jawa Pak, orang Islamnya, orang Islam wanitanya pakai rok nggak sampai nutup paha, sampai laki. Tapi kalau laki-lakinya pakai celana sampai nyapu tanah. Saya juga mikir Islam apa itu? Dede, diem dia akhirnya, satu sama loh. Sudah selesai baperan. Sampai sekarang kalau ingat tertawa aja. Dan sekarang coba kalau kita tersinggung, padahal sama-sama tetangga, nggak bakal sampai dakwah kepada mereka. Kalau kita tersinggung terus kita sakit hati, nggak bakal. Nah, udah jawabannya seperti itu. Ya jelas dia nyinggung siapa coba? Saya ngelihat di Jawa aliran itu perempuannya pakainya tutupan semua ketat-ketat, laki-lakinya celananya cingkrang-cingkrang semua, gantung semua. Aduh. Arahnya kemana coba? Ya nggak ada lagi, kita cuma berdua. Saya ini diam aja. Ya memang Pak, saya juga di Jawa dapat Pak. Ada Islam perempuan pakai rok nggak nutup paha Pak. Tapi kalau celana, laki-lakinya celana sampai celananya nyapu jalan. Saya juga kadang mikir Islam apa ini? Dia mikir dia akhirnya. Udah diam, nggak jadi umum ini. Jadi kita itu jangan baperan. Jangan baperan. Karena apa? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini penyakitnya kita orang Islam, Muslim maupun Muslimah. Beraninya dengan jamaah masjid, tapi di luar nggak bakal berani. Mbak, nggak pernah pakai hijab syariah. Coba kalau seperti itu diterapkan di pantai sana yang bule-bule, berani nggak dia? Nggak bakal berani. Oh, bisa digantung saya kata dia. Tapi beraninya di masjid. Ini penyakitnya kita ini. Terus terang ini penyakit. Kadang-kadang sholat di masjid hanya karena nggak kunut subuh. Keluar-keluar. Apa itu masjid? Apa itu? Pak, tetanggamu berani nggak mabok-mabokan tiap malam tuduh pos kamling? Berani nggak teriak-teriak seperti itu Pak? Kalau nggak dibang, pecahin kepala, botol di kepalamu. Tapi di masjid berani. Kenapa? Setannya masjid lebih kuat rupanya. Apa itu masa masjid azan subuh nggak pakai salatu khairum minan naum, salat subuh? Pak, di depan rumah Anda, di RT Anda itu anak muda mabok-mabokan tiap hari Pak. Bapak berani nggak ngingkarin? Boro-boro ngingkarin lewat di depan mereka, lutut saya gemetar takut barangkali dibanting. Nah, makanya jangan beraninya di masjid aja. Jangan beraninya di masjid aja. Mbak, belum pernah pakai hijab syariah. Kalau berani sana di pantai sana yang bikini sana itu. Pakai toa sekalian. Oh, siapa yang nggak pakai hijab? Itu baru nekat, bukan hebat, nekat. Jadi jangan. Ini penyakitnya kita ini. Beraninya di masjid. Beraninya sama orang-orang yang sudah berusaha untuk baik. Yang berusaha untuk baik. Nah, makanya jangan perbiasakan nyinggung orang. Ummahat, istri-istri kita yang sudah bercadar, ketika ada jamaah-jamaah wanita datang dari luar yang belum pakai hijab, dalam arti belum pakai cadar, belum pakai kerudung, rangkul mereka. Justru kalian pelayan tamu, disambut mereka. Bu, mau ikut ta'lim Bu? Silahkan duduk di depan. Sehingga rasa minder dia itu hilang. Karena ketika ibu-ibu itu masuk, dia melihat komunitas hitam-hitam, dia udah minder duluan, mundur duluan dia. Wah, ini bukan komunitas saya. Tapi ketika ummahat kita menunjukkan akhlak yang ramah, menyambut, ibu mau hadir ta'lim, silakan Bu. Ibu mau sholat, silakan, dipersilahkan. Rahmatan lil alamin. Jangan ketika ada orang ibu-ibu datang mau ta'lim cuman pakai kerudung biasa, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nyeplototin dari semuanya. Yang komunitas bercadar duduk di pojok, dilihatin aja itu ibu-ibu. Begitu ibu-ibu, nggak ada yang nyapa saya, nggak ada yang salamin, nggak ada satupun, malah saya dipelototin doang. Besok-besok diajak suaminya, Bu, ayo taklim lagi, taubat nasuha ya Pak, sampai hari kiamat saya nggak mau taklim di situ lagi. Kan kasihan. Gimana coba kita menunjukkan sunnah kepada orang? Akhlakul karimah.
Justru kita yang misalnya berjenggot, berpenampilan sunnah, istri kita yang bercadar, justru lebih ramah dengan masyarakat, lebih ramah dengan tetangga, lebih ramah dengan ibu-ibu yang ketika mereka mau datang taklim, membaur. Naam, jangan kumpul semua, cadar semua kumpul di satu pojok. Yang datang ibu-ibu yang enggak bercadar, yang enggak ini dipelototin doang, dilihatin. Ini orang nyasar ini kayaknya ini. Ini orang kayaknya salah masuk ini orang kayaknya. Padahal suaminya yang ngajak suaminya datang taklim duduk di sini. Pulang-pulang ngamuk-ngamuk sama suaminya, Pak. Sampai hari kiamat Bapak jangan ngajak-ngajak saya taklim di taklimnya Bapak ya. Kalau Bapak mau taklim aja sana sendiri. Kenapa sih Bu? Emang kenapa? Pokoknya nggak usah dicari. Emang kenapa? Coba cerita kenapa? Bapak mau tahu nggak? Saya tadi datang situ nggak ada yang nyapa satupun. Saya cuma dipelototin doang. Siapa yang nggak enak kayak gitu? Nah, jangan kasihan. Justru kita adalah harus tunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bolehkah istri mengadukan kesalahan suami kepada orang tuanya? Jangan. Ini diantara kesalahan dalam rumah tangga ketika suami istri mengadukan kesalahan suami kepada orang tua. Kamu nikah itu artinya kamu siap bertanggung jawab dan kamu siap dewasa. Kalau kamu nikah, dikit-dikit masalah dengan suami, WA ibunya, WA bapaknya, Pak, Bu, tolong suami saya begini-begini ya Allah. Apa suami kamu tambah sayang dengan kamu? Enggak, justru tambah benci. Tambah benci bakalnya. Yang kedua, orang tua juga tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Biarkan, apapun yang terjadi anakku sudah saya titipkan kepada kamu. Kecuali kalau anakmu sampai babak belur, nah itu baru. Kalau cuma sekedar omongan, tengkar, ribut, biarkan. Kamu sudah saya titipkan, wahai fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya, artinya saya titipkan. Udah selesai. Kalau orang perempuan ataupun laki-laki nikah, dikit-dikit ngaduk orang tua, itu berarti belum siap nikah. Ini yang sering terjadi. Datang mertua. Tiba-tiba atau kalau nggak datang mertua, kalau tiba-tiba menantu datang ke rumah mertua, mertuanya diam, marah. Marah. Mesti kata menantu apa? Ini mesti gara-gara istri saya ngadu-ngadu lagi ini. Apa kemudian tambah sayang suamimu? Enggak, tambah enak, tambah benci, tambah jengkel. Langsung suami berpikir tukar tambah itu. Kalau seandainya mobil berpikir tukar tambah udah. Tapi ini kan manusia nggak mungkin tukar tambah mungkin. Nah, jadi jangan sekali-kali problem rumah tangga kamu adukan kepada orang tua kamu. Kamu jalani, kamu syukuri. Ada seorang ibu berwasiat kepada anaknya ketika anaknya mau menikah, nak kamu sudah menikah. Kamu ingin disayangi dan dicintai oleh suami kamu, jaga 3 hal. Yang pertama, jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Terima, karena itu sudah risiko dalam pernikahan. Yang kedua, kata ibunya, yang kedua, jangan pernah suami kamu mendapati dari diri kamu bau yang gak enak, karena itu akan terus diingat. Entah itu pakaian, entah itu badan. Jaga. Kalau kamu ingin dicintai oleh suami kamu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah suami kamu mendapati kamu dengan bau yang nggak sedap. Dan yang ketiga, jangan pernah menceritakan masalah rumah tangga di luar. Titik. Urusan dalam rumah selesai. Nah, jangan pernah, tidak boleh. Karena sekali lagi itu bukannya menyelesaikan masalah. Kamu melihat kesalahan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina. Bolehkah seorang istri menambahkan nama suaminya di belakang namanya? Misal nama suaminya Paija dan sang istri namanya Inam lalu ditulis namanya Inam Paija. Ini udah umum, nggak ada masalah insyaallah. Karena suami istri.
Bagaimana cara kita untuk menasihati orang yang suka namimah? Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Orang yang suka namimah ya ikhwan, barakallahu fikum, orang yang memiliki akhlak seperti ini, itu ada dua. Ada yang memang karakter dia, memang sudah karakter, mulutnya nggak bisa diinstal lagi udah. Mulutnya nggak bisa diinstal. Kamu mau nasihati mau apa, nggak ada gunanya. Ngaji tiap hari, bahkan kenalannya ustadz nasional, nggak ada pengaruhnya. Memang sudah karakter. Orang seperti ini nggak ada gunanya dinasihati, mending jauhi aja. Kalau sudah sama dia udah nggak usah. Paling-paling yang diceritakan orang lain. Nah, sudah ngaji bertahun-tahun, udah ini tetap aja mulutnya seperti itu, memang sudah karakter. Ada orang yang memang karena terbawa, terpengaruh, terfitnah. Orang yang seperti ini gampang misalnya diarahkan, diingatkan. Antum menceritakan orang lain, apa kamu sudah yakin kamu lebih benar dari dia? Apa kamu gak ada aibnya? Apa kamu gak ada aibnya? Kenapa kamu setiap duduk mesti menceritakan orang lain aibnya begini-gini? Apa kamu gak ada aibnya? Nah, kenapa kamu kalau duduk mesti menceritakan aibnya ustadz ini begini, kesalahan? Ustadzmu memang gak ada kesalahannya. Kalau ustadzmu gak ada kesalahannya, berarti ustadzmu malaikat Jibril. Manusia itu gak luput dari kesalahan. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Manusia itu adalah makhluk yang berlumur dosa, berlumur salah. Nah, maka jangan jadi lalat. Apa itu lalat? Lalat itu hanya luka yang dia cari. Lalat itu hanya luka yang dia cari. Coba kalau kita nggak luka gini, nggak ada lalat. Tapi begitu ada luka, lalat ngebor terus kalau nggak ditutup itu lukanya. Sudah, begitulah kurang lebih karakternya orang. Lalat. Di dalam Al-Quran Allah ibaratkan apa? Ibarat pemakan bangkai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi. Diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla pemakan bangkai. Nah, jadi ingatkan orang seperti itu. Jadi kamu datang ke rumah saya mau mengantarkan daging bangkai manusia. Diibaratkan oleh Allah pemakan bangkai. Ngeri. Maka sekali lagi kalau memang orang udah karakter dia itu susah dirubah. Tapi kalau orang terbawa, diingatkan dengan lembut. Jangan percayalah, jangan ikut-ikutanlah. Kita belum tentu lebih baik dari mereka. Dan anehnya lagi biasanya orang-orang yang memang terfitnah namam seperti ini, yang dibicarakan itu bukan pemabuk, bukan pelacur, bukan ini, bukan. Yang dibicarakan ustadz. Yang dibicarakan ustadz, kalau enggak ustadz, ikhwan, akhwat yang taklim. Itu penyakitnya. Apa kalau bukan penyakit? Memang penyakit. A'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari namam dan juga bahaya namamin, bahaya pengadu domba. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita, melindungi dan menjauhkan kita dari perpecahan, dari fitnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberkahi harta keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.